Bagaimana cara menjawab teman yang suka merendahkan amalan dan mengukur ilmu setiap teman? Merasa dia paling benar karena dia belajar ilmu tarekat dengan mursyid, dia merasa sampai pada Allah, yang lain belum sampai, dan mengejek solat orang. Inilah orang tasawuf yang tak mengerti tasawuf. Tasawuf yang diajarkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Ihya Ulumuddin. Tasawuf yang bagaimana? Takhalli, meninggalkan sifat sombong. Takhalli dulu. Hilangkan sombong, hilangkan sum'ah, hilangkan hubbul jah, hilangkan riya, hilangkan busuk hati. Setelah bersih, tahalli, baru isi dengan ridha, tawakal, zikir, ilahi anta maksudi, wa ridha kama matlubi. Kan itu puncak tasawuf. Setelah itu barulah tajalli. Orang yang masih merasa solatmu belum ada apa-apanya, zikirmu tak ada apa-apanya, zikir aku yang paling hebat, setan. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin. Jangan ikut Ustaz Somad. Somad itu orang zahir tuh, itu orang fikih itu. Memangnya pernah dia ngambil zikir tarekat? Tarekat apa emang nanti? Tarekat Syaziliyah. Saya ambil zikir Syaziliyah dari Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq dari Suriah, diusir oleh Bashar al-Assad, lari ke Turki. Dia mursyid Syaziliyah. Saya ambil langsung ke tangannya. Aku ambil zikir Syaziliyah dari Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq sampai sanadnya ke Abul Hasan Asy-Syazili. Syekh Abu Hasan Asy-Syazili sampai sanadnya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan? Sombong Ustaz Somad nih kan? Ustaz Somad ini setan juga kan? Kenapa Ustaz menyombongkan diri? Saya mau menyombongkan diri pada orang tarekat yang sombong. Hanya dia saja yang punya tarekat. At-takabbur lil mutakabbir sodaqoh. Sombong pada orang yang sombong itu sodaqoh. Oleh sebab itu, maka itu kan Syaziliyah, Syattariyah. Saya ambil amalan zikir Syattariyah dari pakcik saya, Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim mengambil itu dari ayahnya, Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali mengambil itu dari ayahnya, Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman mengambil itu dari gurunya, Syekh Ahmad Fatani. Syekh Daud Fatani dari Makkah Al-Mukarramah. Syattariyah. Sanadnya bersambung sampai kepada Syekh Abdullah Syattari. Syekh Abdullah Syattari sampai kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahauddin An-Naqsyabandi, Naqsyabandiyah. Tarekat ini apa? Ini tarekat sesat, tarekat sesat, tarekat sesat. Tarekat itu kumpulan zikir yang disusun oleh ulama. Begitu kata Syekh Muwaffaq. Syekh Abul Hasan Asy-Syazili mengumpulkan wirid-wirid zikir-zikir. Kebetulan yang mengumpulkan namanya Syazili disebut dengan tarekat Syaziliyah. Kebetulan yang kumpulnya Naqsyabandi disebut dengan tarekat Naqsyabandiyah. Kebetulan yang ngumpulnya Syattari disebut tarekat Syattariyah. Kebetulan yang ngumpulnya Somad disebut dengan tarekat Somadiyah. Belum ada lagi. Apa agama manusia rentang masa Nabi Isa sampai Nabi Muhammad? Ajaran Nabi Isa itu rusak tahun 325. Nabi Muhammad datang 571. Dari 325 ke 571, maka ajaran Kristen rusak. Agama Nabi Musa rusak. Agama Nabi Musa rusak. Lalu apa agama orang saat itu? Di Makkah itu ada agama Ibrahim, tapi sudah terkontaminasi yang disebut dengan agama Hanafiyah Samhah. Masih ada, tapi sudah mulai rusak. Kristen ada. Siapa itu yang Kristen? Waraqah bin Naufal, saudara Khadijah, yang berkonsultasi Khadijah dengan dia ketika Nabi turun kedinginan. Itu Kristen. Tapi Kristennya pun sudah rusak karena terkontaminasi Trinitas. Trinitas sudah ada tahun 325 ketika diadakan konsili Nisea oleh Kaisar Konstantin yang mengatakan Tuhan tiga, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Jadi kalau begitu agama waktu itu apa? Kristen. Kristen rusak. Yahudi rusak. Agama Ibrahim, agama yang rusak. Datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membetulkan yang rusak-rusak ini. Agama Ibrahim dibetulkannya, agama Isa dibetulkannya, agama Musa dibetulkannya. Orang yang membetulkan itu disebut musaddiq. Maka dia disebut musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurati wal Injil. Dia membetulkan, meluruskan yang rusak dari Taurat dan Injil. Itu makna musaddiq.
Datang yang terakhir ini ngaku musadik. Nah, itulah dia Ahmad Musadik. Itu diambil dari musadik juga, cuman ini musadik yang aspal, palsu. Kawan di sebelah tak ada salam ke kiri, kanan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti gosok gigi, gigi bagus. Nah, setelah itu tarik air ke hidung, ambil air, masukkan ke hidung, tarik. Kenapa tarik hidung? Karena dari hidung naik dia ke otak. Ini jantung menyemburkan darah. Kalau tak percaya kita tes berbunyi apa tidak. Biasa kalau mikrofon mahal kedengaran. Tak mahal mikrofon. Itu jantung menyemprotkan darah, darah membawa oksigen, oksigen ditarik naik ke otak. Itulah mengapa sujud kita bagus, lama-lama sujud. Allahu Akbar. Kenapa lama sujud? Karena jantung membantu menyemprotkan darah, turun dia ke otak. Nabi SAW ketika dia jadi imam sholat, maka bukan waktu jadi sholat wajib, sholat fardu, enggak. Ketika dia sedang sholat tahajud di kamarnya malam, Nabi sedang sholat, Allahu Akbar, lama sujudnya, sampai datang Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mencubit tangan Nabi, dicubitnya tangan Nabi. Selesai sholat Nabi tanya, Aisyah, ya kenapa kau cubit tanganku? Lama betul kau sujud ya Rasulullah, kusangka kau udah sakratul maut. Maka ketika diambil air, disedot ke hidung, naik ke atas, memang sakit memang, tapi terbantu. Orang yang flu, pilek, batuk bagus. Siapa yang flu, siapa yang pilek, batuk, nanti ambil air, tarik ke atas. Sakit Pak Ustaz, bukan tanggung jawab saya, tanggung masing-masing. Insya Allah air liurnya, ludah-ludahnya, ingus-ingusnya keluar. Daripada kena penyakit polip, salah satu penyebabnya kata dokter, ambil bunga cium, ambil bunga cium, ambil bunga cium, menyumbat berbagai macam. Maka tarik nih ke atas, maka dia sehat walafiat, fisiknya diperhatikan. Habis itu wajah, idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Yang dimaksud muka itu mana? Paku telinga kiri, paku telinga kanan. Mana pakunya? Ini paku. Nampak? Ini paku. Yang tak berpaku, buatlah sendiri. Sejengkal cuman lebarnya. Paku kiri, paku kanan. Yang batas wajah atas mana? Batas dagu dengan batas tumbuhnya rambut di atas. Itulah wajah yang mesti disapu. Dari dagu sampai batas tumbuh di atas. Nah, ini. Batas normal. Mana tahu tumbuhnya sampai ke atas? Itu. Jadi tak perlu berwudu, ambil wudu. Lah, habis itu tangan. Wa aydiyakum, basuhlah tangan, ilal marafiq, tangan sampai siku. Sampai siku. Ambil air sampai siku. Digosok. Mana tahu ada tadi bekas kulit ikan mas waktu mencuci. Mana tahu tadi ada bekas lilin, bekas minyak. Gosok. Dah, celah-celah. Dah, habis itu kepala. Kepala bagaimana? Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala kamu. Kalau muka siram, kalau tangan siram, tapi kalau kepala tidak disiram. Saya keliru pahaman ahli sunnah wal jamaah dan pahaman wahabi. Boleh Ustadz terangkan? Panjang, saya ringkaskan pada 3. Dia menengok saya sebagai pelaku bid'ah. Kalau bid'ah dolalah, kalau dolalah finnar. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, menyambut 1 Muharram bid'ah, malam nisfu Sya'ban bid'ah, berdoa mengangkat tangan mengusap ke muka bid'ah, pakai hadis dhaif bid'ah, talqin mayat bid'ah, tahlil bid'ah, maka bertarekat bid'ah. Abdul Somad ini pelaku bid'ah dolalah finnar menurut dia, padahal kita punya dalil-dalil. Yang kedua, orang yang bertawassul kata dia musyrik. Bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jilani musyrik. Bertawassul dengan Bahauddin Naqsyabandi musyrik. Bertawassul dengan ulama-ulama musyrik. Padahal ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyusun kitab. Muhaddis dari Maghribi, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Mumari, menulis kitab Ittihaful Azkiya bi Jawazit Tawassul bil Awliya wal Anbiya. Boleh bertawassul. Aku bertawassul kepada engkau ya Allah dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka mengatakan orang yang bertawassul berarti dia musyrik karena dia meminta kepada wali-wali Allah. Yang ketiga,
Mereka mengatakan orang yang mentakwil ayat mutasyabihat kafir. Sedangkan Asy'ariyah mentakwil ayat mutasyabihat. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah duduk di atas aras. Siapa yang memahami Allah bertempat duduk di atas aras, maka dia adalah mujassimah menurut Asy'ariyah. Lalu apa makna Allah bersemayam di atas aras? Maknanya Allah Maha Kuasa. Kata dia tak boleh ayat ini ditakwil. Siapa yang mentakwil ayat berarti kafir. Itulah percanggahan yang membuat kita tak boleh bersatu. Dia tengok saya sebagai pelaku bid'ah, dia kata saya ni sebagai orang musyrik kerana bertawassul, dia katakan saya ni sebagai orang kafir kerana saya mentakwil ayat. Maka tak boleh kita bersama, sebab ada 3 perbezaan yang amat sangat mendasar. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan Muharram untuk kita semua. Allah jaga keluarga kita, negeri kita, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.